Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani SE MSI, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas 6D. Pertama-tama saya haturkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana umat Islam nanti nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada kali ini saya Laila Hikmatul Maula dengan NIM 2020-12-16-1 akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekecamatan Walahan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya harus dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah di periode selanjutnya. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Otonomi keuangan pemerintah daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi setempat, serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dalam sistem otonomi keuangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta investasi keuangan daerah. Otonomi keuangan pemerintah daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memperkuat sistem otonomi daerah di Indonesia. Dalam sistem ini, yang memperkuat dalam sistem ini, pemerintah daerah dapat mengatur sumber pendapatan daerah di Indonesia, seperti mengatur sumber pendapatan daerah, pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, serta bagian hasil dari pendapatan daerah. Kecamatan Walahan sendiri merupakan salah satu dari sekian kecamatan yang ada di Kota Jepara yang mampu meningkatkan pembangunan daerahnya secara cepat. Kecamatan Walahan adalah sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamatan di sebelah utara, sedang berbatasan dengan Wedung di sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Mayong di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kecamatan Wijen di sebelah selatan. Akses masuk pada Kecamatan Walahan sendiri berada di jalur utama masuk Kabupaten Jepara melalui Jalan Demak. Kecamatan Walahan terdapat sebanyak 74.843 populasi yang terdiri dari 15 desa, bersumber pada Wikipedia tahun 2016.
Dalam buku yang berjudul Desa karya Sutarjo Hadikusumo tahun 1953, desa adalah sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan kepemerintahan sendiri. Sedang menurut definisi lain, desa adalah sebuah perwujudan geografis atau wilayah yang menimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Desa, bahwa desa melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya yang baik. Pengelolaan segala potensi yang ada di desa, baik sumber daya alam yang dimiliki, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Saat ini, terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian desa terhadap ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, yakni APBDes. Banyak dugaan sebab terhadap ketidakseimbangan APBDes ini dikarenakan sebab beberapa faktor. Yang paling umumnya terjadi adalah tindak korupsi dana APBDes oleh petinggi desa. Hal ini seperti laporan terbaru dari salah satu warga di desa Kecamatan Wolahan mengenai kasus lama tentang dugaan korupsi dana desa oleh ex-kepala desa yang ditaksir sejumlah 1,46 miliar menurut hasil audit Inspektorat Jepara dengan nilai kerugian negara sebesar 130 juta dibuktikan dengan ditemukannya beberapa proyek yang kekurangan fisik. Selain itu, terdapat pengeluaran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada pendukung lainnya. Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah adalah dalam penyajian laporan keuangan. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting yang menyangkut kegiatan pemerintah harus terekam dengan baik dalam suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien ke, ke dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedang faktor ketiga yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintahan daerah untuk pertanggungjawaban secara transparan atas penggunaan anggaran publik yang diberikan kepada mereka. Hal ini menyangkut pada pemantauan penggunaan dana publik, pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta pemenuhan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pada pelaksanaan program kerja, rencana anggaran menjadi acuan dalam program kerja pemerintah satu periode. Alokasi dana tersebut harus mengalir pada kesejahteraan masyarakat. Penyusunan anggaran mencakup penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu, pentingnya transparansi pada pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai bentuk tanggung jawab pada masyarakat dan mencegah preventif dari dugaan penyimpangan yang ada. Berdasarkan ketiga faktor yang sudah saya jelaskan tadi, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah membutuhkan adanya penyajian laporan keuangan
sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian yang akan dilakukan adalah dalam bidang APBDes, yang akan meneliti tentang masalah penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Agar nantinya penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi oleh yang pertama, pada variabel independen yang diteliti mengenai penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi variabel dan transparansi. Sedang variabel dependennya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, objek penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah sekecamatan olahan. Yang ketiga, periode laporan yang diteliti adalah pada tahun 2020. Dan yang keempat, penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Dan yang ketiga, apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah? Tujuan penelitian ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menganalisis mengenai pengaruh apakah penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, ada kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini adalah yang pertama secara akademis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dengan ilmu akuntansi sektor publik. Dan secara praktisi, penelitian ini mampu untuk memberikan kebermanfaatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jepara, khususnya pada Kecamatan Walahan dan desa-desa yang terdapat pada Kecamatan Walahan untuk saling bersinergi agar lebih meningkatkan lagi penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan kegunaan penelitian ini semoga juga berguna untuk peneliti dan peneliti-peneliti lainnya. Pada tinjauan pustaka, penelitian ini mengambil landasan teori, agensi teori, dan signaling teori. Pada agensi teori, adalah suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih prinsipal yang melibatkan orang lain atau yang disebut agen. Dalam teori ini, agen diberi wewenang oleh prinsipal untuk mengambil keputusan dalam bisnis yang menguntungkan pada perusahaan yang nantinya akan dijadikan sebagai informasi bagi prinsipal dalam mengambil keputusan. Pada teori keagenan ini, yang disebut agen adalah manajemen, dan prinsipal adalah pemegang saham atau investor. Hubungan antara prinsipal dan agen seharusnya menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Namun, yang terjadi yaitu timbulnya konflik kepentingan antara stakeholder terhadap stakeholder lainnya, atau nantinya disebut dengan agency problem atau konflik keagenan. Konflik seringnya terjadi dikarenakan setiap individunya lebih mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Hal ini dapat diminimalisir melalui adanya penyelarasan kepentingan perusahaan, baik dari pihak pemegang saham maupun manajer.
Permasalahan yang sering berkaitan dengan kualitas laporan keuangan seringnya disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Bahwasanya, manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, akan tetapi seringnya manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan dan mengamankan posisi mereka tanpa menilik dan memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lainnya. Lalu pada teori kedua yang diambil pada penelitian ini ada signaling teori. Bebannya dari teori signal dengan penelitian ini adalah dikarenakan dalam teori signal ini dijelaskan pentingnya untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Yang dimaksud dalam pihak internal ini yaitu adalah pemerintah itu sendiri. Sedangkan pihak luar eksternal adalah Bawasda dan masyarakat. Laporan tahunan menjadi salah satu informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menjadi signal bagi pihak yang berkepentingan. Laporan tahunan hendaknya berisi tentang informasi yang relevan dan memuat informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Semua pengguna informasi keuangan tentunya memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut, sehingga pengguna informasi tersebut dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah daerah Kabupaten Jepara, khususnya pada Kecamatan Welahan dan desa-desa yang berada pada Kecamatan Welahan. Penyajian laporan keuangan sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedang sistem pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan integritas informasi keuangan, mencegah penipuan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pada pada transparansi, pada variabel ketiga ada transparansi. Transparansi sendiri adalah merujuk pada praktik memberikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana atau keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi nirlaba, atau pemerintah. Hal ini penting dikarenakan transparansi dapat membangun kepercayaan dan akuntabilitas serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana dana atau keuangan tersebut dikelola. Pada hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Namun, pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis hubungan laporan penyajian keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui hasil dari beberapa peneliti sebelumnya, menjadi dasar atas acuan yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan masalah penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan dan sistem pengendalian internal secara parsial. Pada bagian kerangka pikir,
Dijelaskan, ada pada variabel pertama disebutkan yaitu penyajian laporan keuangan. Lalu pada variabel kedua, sistem pengendalian internal, dan variabel ketiga ada transparansi yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Hasil olah penelitian ini yaitu pada Sabrina dan Rahayu tahun 2020 dan telah dimodifikasi oleh peneliti tahun 2023. Hipotesis pada penelitian ini adalah hipotesis pertama, penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang kedua, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang ketiga, transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada metode penelitian, pada metode penelitian dan rancangan penelitian berdasarkan pada sumber data ataupun informasi yang didapat pada kegiatan penelitian ini, jenis penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengambil data di lapangan. Dalam penelitian ini, yang akan diamati adalah analisis penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yakni sebagai metode penelitian yang berlandaskan positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data, dan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kecamatan Wulahan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada batasan operasional, variabel independen meliputi 3 indikator, yaitu pada variabel bebas diri atau independent variable yang disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, pada variabel pertama ada penyajian laporan keuangan, dan variabel kedua sistem pengendalian internal, dan variabel yang ketiga ada transparansi. Sedang pada variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber data web desa dan web kecamatan Wulahan. Data yang dipakai pada laporan ini berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh masing-masing desa yang ada di Kecamatan Wulahan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yakni keseluruhan objek penelitian yang memiliki ciri dan karakter tertentu yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk menjadi sumber data dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Pada penelitian ini, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala desa di Kecamatan Wulahan
yaitu sebanyak 15 kepala desa. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling. Random sampling random random sampling sendiri suatu teknik penentuan sampel secara acak dan sederhana tanpa memperhatikan tingkatan yang berada di dalam populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat dalam penelitian ini ada sebagai yang pertama ada Desa Ujung Pandan, yang kedua ada Desa Karanganyar, yang ketiga ada Desa Wonosobokerto, yang keempat ada Kendung Sitialet, yang kelima ada Sigi Gede, yang keenam ada Gidangelo, yang ketujuh ada Bugo, yang kedelapan ada Desa Walahan, yang kesembilan ada Desa Kedung Sri Mulyo, yang kesepuluh ada Desa Gedangan, yang kesebelas ada Desa Ketilung Singolelo, yang ke-12 ada Desa Kalipucang Wetan, yang ke-13 ada Desa Kalipucang Kulon, yang ke-14 ada Desa Teluk Wetan, dan yang terakhir ada Desa Berantak Sekarjati. Ada sebanyak Total pada sampel ini ada sebanyak 15 kepala desa pada desa yang ada di Kecamatan Walahan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden yaitu SKPD di setiap desa pada Kecamatan Walahan. Dalam metode kuesioner yang disusun yaitu menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang maupun sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap instrumen atau pertanyaan yang menggunakan skala Likert memiliki tingkatan nilai dari paling positif ke paling negatif, yang bisa berupa suatu kata yang diberikan skor atau nilai. Metode penelitian selanjutnya ada pengolahan data. Pada bagian pertama ada uji asumsi klasik. Dibagi menjadi 3, ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas. Pada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi dan variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Untuk dapat mendeteksi apakah residual berdistribusi normal, untuk dapat dan tidak dalam penelitian ini, yaitu dengan cara melihat nilai signifikansi pada tabel Kolmogorov-Smirnov untuk uji statistik non-parametrik Kolmogorov sampai Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai asim, sig, total kurang dari 0,05, artinya data residual tidak berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai asimsik total lebih dari 0,05, artinya data residual berdistribusi normal. Lalu ada uji multikolonialitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel terikat. Apabila variabel independen sering berkorelasi, maka terdapat masalah multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji heteroskedasitisitas. Digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variasi residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasititas. Dan jika variasi residual tersebut berbeda, maka disebut heteroskedasititas. Model yang baik merupakan model yang terjadi heteroskedasititas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedasititas digunakan uji Glaser, yakni meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen.
Selanjutnya, ada analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, bahwa besar suatu koefisien regresi untuk mengetahui apakah variabel penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bersama regresi yang didapatkan dengan menggunakan pengujian pada koefisien regresi masing-masing. Variabel penelitian yang digunakan statistik, yakni melalui uji T dan uji F yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Uji koefisien determinasi atau ACES R2. Uji koefisien determinasi ACES R2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dengan nilai antara 0 sampai 1, nilai ACES R2 yang kecil menyatakan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjalankan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis terhadap variabel, penelitian menggunakan uji hipotesis T. Yang pertama ada uji simultan atau uji F, bertujuan untuk menguji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan, sehingga nilai dari koefisien regresi tersebut dapat diketahui secara bersama. Uji F dilakukan untuk pengujian signifikansi penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan transparansi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada desa, kecamatan, wilayah. Dalam uji model F, dipergunakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel atau SIG lebih dari 0,05. Yang kedua, hipotesis pertama diterima jika F hitung lebih dari F tabel atau SIG kurang dari 0,05. Selanjutnya yang kedua ada uji parsial atau uji T, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat. Secara parsial, uji T dilaksanakan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dengan menggunakan tingkat signifikan sama dengan 5%, di mana N merupakan banyaknya sampel dan K merupakan banyaknya variabel yang diteliti. Ketentuan dalam pengujian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih dari T tabel dan nilai A kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis pertama diterima. Yang kedua, jika T hitung lebih dari kurang dari T tabel dan nilai A lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis pertama ditolak. Demikian presentasi metodologi penelitian dari saya. Apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.